Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jutnabila Putri dengan NIM 21101011102 dari Prodi S1 Kebidanan ingin menjelaskan tentang siklus Krebs. Sejarah penemuan siklus Krebs. Awalnya, siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh Albert Zienskiewicz, yakni seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika. Namun, yang ditemukan saat itu hanya beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs saja, hingga pada akhirnya Albert menerima Nobel atas penemuannya terkait asam fumarat yang merupakan komponen kunci dari siklus Krebs, yang kemudian pada tahun 1937 seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel yang saat ini dikenal sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs itu sendiri namanya diambil dari penemu siklus Krebs, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Lalu, apa sih siklus Krebs itu? Siklus Krebs atau siklus dikarboksilat adalah proses di mana kedua katabolisme atau respirasi sel menghasilkan energi yang lebih tinggi. Jika dilansir dari Ensiklopedia Britannica, siklus Krebs mengubah asetil koenzim A atau asetil-CoA menjadi energi yang digunakan untuk tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingnya. Lalu, apa fungsi dari siklus Krebs? Fungsinya yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2 sebagai penghasil koenzim yang tereduksi menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Tahap dari siklus Krebs sendiri ada 8 tahap, di antaranya 1. Pembentukan sitrat terjadi saat proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Tahap kedua, sitrat yang dihasilkan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akoniltase. Tahap ketiga, enzim dehidrogenasi isositrat kemudian mengubah isositrat menjadi A-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Pada proses ini terjadi pula pelepasan satu molekul karbon dioksida. Pada tahap keempat, alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan sukritil-CoA. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron menjadi NAD+, H+. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforifasi atau PI menjadi guanosin tirofosfat atau GTP yang kemudian digunakan untuk membuat ATP. Pada tahap ke-6, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya lalu dioksidasi menjadi fumarat dan menjadi FADH2. Kemudian enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan dua hidrogen dan suksinat. Selanjutnya, pada tahap 7 adalah proses hidrasi, di mana terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan malat. Dan pada tahap yang terakhir, tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksalosetat dengan bantuan enzim malat, dehidrogenase, dan juga menghasilkan NADH. Oksaloasetat ini kemudian menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Dan tahapan-tahapan yang terjadi yakni sama. Adapun hasil dari siklus Krebs. Dari 8 proses siklus Krebs ini nantinya akan menghasilkan 12 ATP. Kemudian ke-12 ATP ini nantinya akan terdiri dari hasil 3 NAD+ menjadi 9 ATP, yang 1 FAD menjadi 2 ATP serta 1 ATP.
Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.